Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah udah bisa upload video lagi nih teman-teman tentang keseharian aku, dan diawali dari nganter Mas Altaf dulu mau sekolah. Lanjut sampai rumah, ini aku mau beberes dulu. Nah, itu ada si bocil yang lagi tidur. Karena sebelumnya, di video sebelumnya aku juga udah sharing ya teman-teman, bahwa aku masih mau bikin pesanan snack atau jajan. Snacknya kali ini ada bakpia, itu sebanyak 500 biji. Jadi mau nggak mau harus dibikin dalam waktu beberapa hari. Nah, ini hari kedua ya teman-teman aku bikin. Jadi hari yang kemarin aku bikin juga, cuman enggak aku record, cuman aku videoin kemarin untuk persiapannya aja, sambil mempersiapkan bahan-bahannya juga sama isiannya. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing soal resep pembuatan bakpianya ya teman-teman, karena alhamdulillah sudah beberapa kali repeat order dan ada beberapa juga yang mau pesan juga. Jadi alhamdulillah pada suka, pada repeat order juga. Nah, ini di sini aku cuman ngebantu ya teman-teman, ngebantu ibu aku untuk jualan jajan, karena ibu tuh jualannya wingko babat. Jadi biasanya dipesennya tuh wingko babat. Kali ini ada yang pesen bakpia. Sebenarnya nggak cuman itu sih, beberapa kali bikin snack yang lain, cuman belum sempat di share juga. Nah, ini aku mau masukin ke plastik clip dulu ya teman-teman. Kaldu ikan yang di video sebelumnya aku share itu, ini karena ini besoknya, jadi aku besoknya baru sempat masukin kaldunya. Nah, ini udah selesai, aku mau masukin ke freezer, dan mohon maaf banget freezernya full dan belum aku tata ya teman-teman, belum sempat aku tata karena banyak asip juga punya adik Syafa di situ. Terus ada beberapa menu MPASI juga di situ, ada daging, ada itu, jadi di situ semua nggak muat karena di freezer satunya juga udah full sama asip. Nah, ini udah selesai, aku mau cuci dulu untuk alat-alat pumping aku ya teman-teman. Ini alat-alat tempur buat mengasihi. Nah, hal yang paling aku malesin atau sebenarnya berat banget kalau mau dikerjain tuh sebenarnya ini, kalau mau pumping kayak gitu ya teman-teman, karena aku lihatnya tuh lebih ribet. Karena kalau pumping kayak gini itu ada cuci pumpingnya, cuci botolnya, ada masukin asipnya ke kantong asip atau ke botol, terus nanti manajemen asipnya gimana, ada nanti ngeluarin mau diminum itu gimana, itu tuh aku pikir lebih ribet ya, enakan ibu-ibu yang langsung nenenin. Nah, kenapa sih aku pumping, udah aku ceritakan di video-video aku sebelumnya. Nah, lanjut, ini aku mau bikin isian bakpianya lagi ya teman-teman. Jadi di sini itu karena ini tuh awal-awal banget aku bikinnya itu satu per satu resep. Jadi bakpianya itu karena isiannya itu harus ngerendam kacang hijau kupasnya yang udah dicuci gitu, direndam
selama 4 jam. Jadi ngerendamnya itu yang agak lama, jadi sambil bikin yang lainnya aku sambil ngerendam gitu loh ya teman-teman. Cuman setelah ada repeat order kan ya, terus si ibu tuh ngasih masukan kenapa enggak bikin sekalian aja isiannya gitu, biar jadi lebih efisien waktu, lebih efisien tenaga juga, terus efisien juga gasnya ya karena nggak beberapa kali bikin adonan isinya. Nah lanjut, ini karena kemarin udah bikin jadi agak berdebu dan berminyak ya teman-teman, jadi lanjut aku mau sapu-sapu dulu, habis itu aku mau pel biar nanti kerjaannya lebih enak. Kok kenapa sih nggak malam aja setelah bikin bakpianya hari itu selesai? Iya, karena biasanya aku selesaiin itu udah dini hari ya teman-teman. Biasanya bisa sampai jam 1:30 sampai 2:30 itu aku baru stop, dan itu bisa bangun lagi sudah subuh, jadi sekitar jam 5 itu aku udah bangun lagi, udah siap-siapin anak mau ke sekolah lagi kan, jadi nggak sempet banget. Nah ini akhirnya aku kerjakan di pagi hari sebelum aku bikin lagi. Nah terus ini kemana nih si bocilnya udah diculik sama si utinya mau dimandiin ya teman-teman. Kebetulan yang bisa bikin bakpia itu aku, jadi urusannya si kecil langsung diambil alih ke uti, dan aku ambil alih buat bikin snacknya. Ini aku mau ngepel dulu biar enak ya teman-teman, karena aku kerjanya di bawah, belum punya meja yang bisa buat kerja, jadi harus clean, harus bersih. Aku bersihin dulu pokoknya sampai enak buat kerja dan bersih juga ya. Aku sendiri kalau jualan makanan itu atau snack-snack kayak gitu, aku sendiri males ya makan makanan yang nggak bersih, yang nggak higienis gitu tempat pembuatan atau tempat jualannya. Jadi aku berkaca sama aku sendiri. Lanjut, ini aku sambil pel-pel. Jadi kemarin itu aku bikin isian bakpia ya teman-teman, dan ternyata di video kali ini itu nggak ada lagi. Jadi nanti aku bakal spill sedikit apa aja sih yang kemarin ada di bahan isinya. Nah ini sebelumnya aku pumping dulu karena ibu menyusui ya teman-teman. Nah ini aku mau spill sedikit bahan isiannya itu apa aja sih. Di sini setelah kacang hijau kupasnya dikukus, nanti aku bakal blender dia dengan berbagai macam bahan. Di antaranya ada 1 sachet santan instan, terus ada 100 ml air, lalu ada setengah sendok teh garam, dan kalau pingin lebih wangi ya teman-teman harus dikasih vanila bubuk sebanyak 1/4 sendok teh, cuman ini aku nggak pakai. Nah ini setelah di mix semuanya aku bakal panasin. Nah ini udah bikin keberapa ya teman-teman, jadi mohon maaf banget kalau itu pancinya nggak aku cuci karena emang itu baru banget pakai tadi, cuman nggak sempat aku record semuanya ya teman-teman, karena memang itu full dari pagi sampai malam, jadi beberapa aja untuk ngeliatin gimana sih cara bikinnya, terus apa aja resepnya. Nah itu tadi aku masak kacang hijaunya yang tadi udah di blend, ditambahin 150 gram gula ya teman-teman. Nah ini nanti sampai teksturnya kayak gini, buat biar bisa dipulung atau
bulat-bulatkan isiannya. Lanjut, ini next, kebetulan si adik aku belum berangkat sekolah ya, waktu itu masih ada libur. Karena apa ya, aku lupa, kalau nggak salah karena banjir apa ya, Pekalongan udah mulai banjir. Nah, ini tadi dibantuin sama adik aku. Lanjut, ini aku mau bikin adonan teman-teman, karena ada 2 adonan ya untuk kulitnya biar bisa berlapis. Jadi di sini aku mau campurkan 300 gram tepung terigu, tadi ada 50 gram gula halus sama setengah sendok teh garam. Lalu diaduk sampai rata. Sekiranya sudah rata, terus ini aku tambahkan minyak sebanyak 110 ml dan airnya ini ada 120 ml air. Lalu diaduk sampai nggak bisa lagi diaduk sama sendok, langsung kita adon pakai tangan. Ini aku udah cuci tangan ya teman-teman, jadi udah bersih. Terus aku mau adon sampai semuanya rata ya teman-teman. Kalau udah rata, ini sampai kayak gini aja, nggak perlu sampai kalis elastis kayak gitu, nggak usah. Langsung aku mau diamin selama 15 menit, ditutup dengan plastik uap. Terus ini aku mau bikin adonan untuk yang kedua. Jadi untuk bahan kulitnya itu ada 2 adonan. Lanjut, ini aku sudah masukkan 200 gram tepung terigu sama 130 gram margarin. Ini diaduk aja, tapi aku mau langsung pakai tangan aja ya teman-teman. Nah, ini tangannya adik aku yang lagi bantuin aku, jadi yaudahlah di sekalian aja. Nah, sampai rata aja semuanya, sampai bisa di bulat-bulatkan kayak gini, terus ditutup lagi sama plastik wrap selama 15 menit juga. Nah, sambil kita nunggu adonannya siap untuk buat ditimbang-timbang atau buat diisi nanti, kita timbang dulu ya teman-teman. Ini untuk adonan isiannya. Ini di sini karena si pembelinya itu mintanya yang versi mini dan yang murah meriah. Jadi aku bikin dalam versi kecil-kecil ya teman-teman. Ini aku timbang kurang lebih 12 atau sampai 15 gram, tergantung teman-teman mau seberapa besar gitu ya, atau seberapa banyak juga. Lanjut, ini aku mau ke adonan yang pertama, yang tadi pertama aku buat. Mau aku timbang-timbang juga. Di sini aku timbang sebanyak 11 gram. Ya, 11 gram. Ya, 11 atau 11 gram. Ini itu biasanya aku timbang-timbang dulu, baru aku bulat-bulatkan nanti. Nah, ini cara bulat-bulatannya kayak gini. Aku contohkan dulu cara bulat-bulatkannya, kayak kita mau bikin donat ya teman-teman. Dibulatkan ke bawah aja, terus ditata. Nah, ini aku udah bulat-bulatkan beberapa, yang lainnya aku tutup lagi pakai plastik wrap. Harus ditutup ya teman-teman, kalau enggak bakal kering dan itu bakal enggak enak buat nanti digilas-gilas gitu ya, dibentuk-bentuk. Lanjut, ini di adonan yang kedua. Di adonan yang kedua ini sama, aku bakal timbang-timbang juga. Nah, ini teksturnya lebih garing ya teman-teman. Ini mau aku timbang dulu, lebih garing dan lebih gampang lebih gampang
hancur ya kalau ditekan, jadi harus pelan-pelan buletinnya. Di sini aku timbang sebesar atau sebanyak 6 sampai 7 ya teman-teman, tergantung mau seberapa banyak ininya buatnya atau seberapa besar. Lanjut, ini udah selesai semua, aku sisihkan juga ini setengahnya. Nah biasanya aku bikin semua dulu satu adonan baru ya teman-teman, cuman ini aku mau dibikin video, jadi aku bikin setengah-setengah aja biar cepat. Lanjut, di sini kita mau masukkan adonan B ke dalam adonan yang A. Jadi adonan yang kedua kita masukkan ke adonan yang pertama ya teman-teman. Jadi kita pipihkan dulu untuk adonan yang pertama, lalu masukkan adonan yang kedua sampai ketutup rapat, jangan sampai bolong ya teman-teman, atau kelihatan dalamnya nanti kalau pas digilas jadi lengket. Nah ini mau aku gilas dulu kayak gini bentuknya, terus aku apa ya namanya itu, aku gulung ya teman-teman. Setelah aku gulung, aku gilas lagi. Habis aku gilas tadi, langsung aku lipat jadi 2 bagian seperti kayak di video ya teman-teman. Setelah dilipat jadi 2, aku gilas lagi, baru aku masukkan adonan isinya sambil dibentuk-bentuk seperti bakpia ya teman-teman, jadi agak gepeng-gepeng gitu. Lalu aku langsung susun di loyang gitu. Terus ini aku mau contohin satu kali lagi, jangan salfok sama menggilasnya ya teman-teman, itu aku enak banget gilas pakai itu. Nah ini setelah aku gulung, aku gilas lagi memanjang, terus aku lipat jadi 3 bagian ya berarti ya, seperti kayak di video. Langsung aku gilas lagi pakai penggilasnya, lalu aku masukkan adonan isiannya. Nah ini ditekan-tekan dan jangan sampai bocor ya teman-teman di bagian bawahnya. Nah semua sampai semuanya habis untuk adonan isian maupun adonan luarnya juga. Nah di sini itu aku ada tips ya teman-teman, semakin lama adonan ini dibuat atau didiamkan itu bakal semakin elastis. Jadi kalau baru aja dibikin, kalau pas cepet-cepet gitu ya, jadi sebisa mungkin kita harus diamkan agak sedikit lama, jadi adonannya berurut ya. Jadi kalau mau adonan yang pertama dulu biar didiamkan 15 menit, lalu adonan kedua baru kita ke adonan isi gitu, 5 adonan isi. Jadi nanti kalau mau pegang adonan yang pertama lagi bisa deh udah siap untuk adonan-adonannya. Itu tadi aku mau panggang ya teman-teman, cuman sampai 50 menit aja, dibolak-balik setiap 30 menit, dibalik sampai sisanya nanti dibalik lagi untuk atasnya. Nah ini yang udah jadi, terus ini yang udah dimasukkan ke plastik tapi belum dikemas. Dan mohon maaf banget teman-teman, aku nggak punya video pas keluarin dari oven ya teman-teman, karena udah hektik banget, harus udah selesai 500 biji. Jadi terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.